Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf sebelumnya baru sempat direkam. Jadi materi yang kemarin yang sempat saya ikuti itu materi parenting ada 4 materi. Intinya di situ mereka membahas tentang pengasuhan anak di era milenial seperti sekarang ini. Sebagai seorang orang tua itu memiliki sebelumnya kan sendiri, kemudian kita dipersatukan dalam sebuah hubungan pernikahan, dan kita suami istri itu memiliki pengalaman hidup yang berbeda, dan itu sangat berpengaruh saat kita mengasuh anak kita. Bagaimana orang tuanya saya dulu membesarkan saya dan bagaimana orang tua suami saya membesarkan dia, tentu mungkin dengan cara yang berbeda. Kemudian kita disatukan dan untuk mendidik anaknya kita bersama-sama. Dan kadang itu terjadi konflik. Bagaimana supaya kita bisa bersama kompak di sini maksudnya bukan sama, tetapi di sini maksudnya kita selaras atau sejalan satu tujuan gitu. Meskipun mungkin caranya kita berbeda, tapi tujuannya kita sama begitu. Setelah banyak yang sudah kita lewati, sudah kayak saya sudah 4 tahun menjadi seorang ibu, ternyata masih banyak yang salah. Begitu juga dengan suami dan istri, sering sekali cuma hal-hal sepele kita sudah kecewa lagi. Dan ternyata masih banyak yang harus kita lakukan daripada kita memendam begitu banyak kekecewaan kita kepada keadaan yang kita rasakan sekarang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau suami yang bersama-sama dengan kita ternyata mengecewakan kita dalam beberapa hal yang itu hanya kita bisa diam begitu. Karena kalau kita bicara juga percuma, maksudnya tidak ada pengaruhnya. Jadi yang harus kita lakukan seperti yang dibilang Bunda Eli kemarin, sebagai suami istri itu kita harus membuka sebuah komunikasi yang terbuka, spesial membahas tentang, maksudnya kalau dia bilang talking deep, maksudnya pembicaraan lebih mendalam tentang siapa saya sebenarnya, siapa itu saya sebagai istrimu, dulunya itu saya seperti apa, begitupun dengan dia, dulunya dia itu seperti apa, bagaimana orang tuanya dia mendidik dia, dan bagaimana saya dan apa yang saya harapkan ketika saya menikah gitu, laki-laki seperti apa, dan begitupun dia sebaliknya. Pembicaraan seperti itu supaya kita tidak terjadi konflik. Maksudnya kita hindari perasaan baper. Yang harus kita lakukan pada saat memulai pembicaraan itu, yang pertama memperbanyak rasa syukurnya kita. Itu kita bersyukur bahwa kita telah menikah, karena banyak orang yang sampai sekarang masih menunggu jodohnya, kapan jodohku datang ini. Nah, namun kita sudah dipertemukan, berarti kita harus bersyukur. Dan yang kedua kita bersyukur lagi, yaitu kita telah memiliki anak, kita sudah punya anak. Banyak orang yang sudah puluhan tahun menikah namun mereka belum punya anak. Kita sudah punya anak, titipkan Allah, maka kita harus bersyukur. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa saling mengerti atau saling mendengarkan dan menjaga rasa begitu. Terkadang memang suami itu agak cuek atau tidak suka begitu banyak mendengar cerewetannya istrinya begitu, mungkin karena momennya tidak tepat gitu. Mungkin saat dia lelah, kita capek, terus kita mau bicara kepada dia, tentu dia responnya sudah mau istirahat gitu. Jadi kita cari momen yang spesial begitu, misalnya pada saat anak-anak sudah tidur. Sebelumnya di waktu siang kita sudah sampaikan, saya mau bicara sebentar ba'da isya, pas anak tidur kita bicara tentang sesuatu. Kalau macam saya bilangnya kita cerita-cerita kehidupan gitu. Setelah kita saling mengerti, kemudian kita saling mendengarkan, kita berusaha karena sampai dunia sekarang, saya jujur saja, suami gitu masih banyak yang belum saya tahu sebenarnya dia itu seperti apa. Jadi saya juga masih sama-sama belajar. Kemudian yang dibilang oleh Bunda Eli itu, kita harus menciptakan iklim yang menyenangkan di dalam rumah kita. Kita senang keadaan rumahnya kita itu bagaimana, anak-anak kita bahagia, kita juga bahagia.
Kemudian selanjutnya kita evaluasi dirinya kita, tanya kita apakah kita ini hanya siap menikah karena sudah banyak temannya kita menikah sampai kita juga mau menikah begitu, atau apakah kita ini sudah siap menjadi seorang orang tua. Jika memang kita sudah siap menjadi seorang orang tua, apa yang kita siapkan? Nah, yang ini yang paling penting, sudah jadi ayah ke kita. Nah, ini untuk suaminya kita. Ataukah kita hanya menjadi pemberi nafkah saja? Nah, sedangkan ayah itu di dalam Al-Quran memiliki peran yang begitu besar dalam pengasuhan anak. Ya, meskipun mungkin seharian dari pagi sampai malam, mungkin hampir malam baru pulang ke rumah, waktunya itu mungkin hanya di akhir pekan seharian dengan anak-anaknya, tetapi mereka tuh juga harus dilibatkan dalam pengasuhan. Dan kemudian kita bersama-sama merumuskan tujuan pengasuhan kita, suami dan istri, untuk apa kita menikah dan kita mau apakan pernikahan kita ini. Kita mau anak-anaknya kita mau menjadi seperti apa. Yang paling penting adalah mereka menjadi anak yang bertakwa dan soleh, tidak hanya sekedar sukses dunia, tetapi mereka juga harus sukses di akhirat. Jadi jika bisa ayah itu meluangkan waktunya untuk mengasuh anak-anaknya, itu lebih baik. Jadi ayah itu tidak diminta untuk selalu berada di dekat anaknya, tetapi mereka diminta untuk berada di waktu yang tepat. Saat anaknya membutuhkan pengarahan, disitulah dia turun. Ya, kemudian kita menyatukan visi dan misi antara suami dan istri. Kita mau anaknya kita seperti apa, rumah tangganya kita seperti apa. Kemudian di materi yang selanjutnya saya dapatkan di situ adalah kita kompak dalam keluarga. Jadi kita harus kenali dulu dirinya kita. Dirinya kita di sini sebelum kita menjadi seorang orang tua, kita harus mengenali dulu dirinya kita ini. Di situ dikatakan konsep diri. Saya itu seperti apa? Saya mudah marah, saya mudah tersinggung, atau saya senang memaafkan, saya suka mendengarkan. Kita kenali dulu diri kita, kemudian kita menghilangkan energi-energi negatif yang ada di dalam diri kita. Misalnya itu sangat berpengaruh sekali pengasuhan saat kita kecil. Misalnya kayak kita sering dimarah oleh orang tuanya kita, atau salah sedikit kita dipukul. Nah, itu berpengaruh dengan mentalnya kita saat kita menjadi seorang ibu. Seperti yang dikatakan oleh Bunda kemarin malam. Kita bilang kita sayang sama anaknya kita, tapi nadanya mama tuh sayang sama kamu. Jangan begitu sampai kita cubit. Nah, kita bilang kita sayang, tetapi ekspresinya kita itu tidak menunjukkan kalau kita sayang kepada mereka, pada anak kita. Jadi anak kita tuh menjadi bingung, benernya mama ini sayang atau tidak. Mama merekam suara mama. Jadi kita harus kenali dulu diri kita, kemudian kita menjadi dirinya kita sendiri begitu. Kalau Bunda Eli bilang jangan menjadi kita sebagai waktu kita masih anak-anak, maksudnya gampang emosi, marah karena masih terbawa emosi negatif di masa lalu. Nah, setelah kita mengenali diri kita, kemudian kita mengenali konsep pasangan, bahwa sekarang ini bahwa saya bukan hanya saya, tetapi saya sudah memiliki pasangan, dan bagaimana suami saya, seperti apa dia. Nah, kalau kita di sini disuruh, bahwa kita harus tahu, tidak hanya tahu dia suka makan apa atau dia tidak suka apa, tetapi kita harus tahu pola pikir dia tuh seperti apa. Jadi kita harus tahu dia tuh baca buku apa, atau dia tuh suka dengar ustadz siapa, atau dia kajian. Kalau kajian kan ustadz kita tahu maksudnya pola pemikirannya dia tuh lebih kemana. Dan jangan cuma tindakan kecil dalam masalah kecil dalam rumah tangga kita menjadi kita tuh berbeda dengan suami kita dalam menyikapi suatu hal, dan itu menjadi konflik. Misalnya kayak anak-anak jatuh tertoki kepalanya, kalau kayak suami bilang ya sudah tidak apa-apa begitu, karena dulu kecil dia mungkin digitukan, karena anak laki-laki itu harus kuat, tidak apa-apa kalau cuma seperti itu. Tapi kalau macam kayak kita
Kita bilang sakit kayak mari sini mama doakan, insya Allah tidak lama sembuh, sabar ya. Nah, iya, jadi maksudnya kita dalam menyikapi keadaan itu berbeda. Itu karena pengalaman hidup kita juga seperti itu. Atau saat anak kita sakit, kalau macam kayak suami misalnya, ya sudah sabar, nanti kita doakan, ambil air untuk kita doakan, minumkan ke dia. Kalau kayak kita mungkin istri, mana obat, kasih obat, begitu. Jadi responnya kita berbeda, itu karena datang dari pengalaman hidup berbeda. Jadi bagaimana kita menyikapi itu semua, kita harus bermusyawarah, dan yang diambil pendapatnya itu yang memiliki di antara kita berdua itu yang punya referensi yang paling tepat. Referensi paling tepat itu adalah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Misalnya kenapa suami bersikap seperti itu, karena seperti ini dia dapatkan bukan hanya pengalaman hidupnya, tetapi dia di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda kalau misalnya kita sakit harus sabar, begitu, bahwa kita terima dulu keadaan. Kemudian doa paling baik adalah obat paling baik adalah Al-Quran. Berarti saat itu istri harus mengalah karena pendapatnya suamilah yang paling tepat. Nah, setelah itu kita sudah mengenali bagaimana pola pikir pasangannya kita, bagaimana sebenarnya dia. Nah, kemudian kita bersama-sama lagi konsep ke orang tuaan lagi, bagaimana menjadi seorang orang tua, bahwa di sini bukan hanya ada saya dan kamu, tetapi kita sudah punya anak. Bagaimana kita menjadi seorang orang tua untuk anak kita, bagaimana kita mendidik dia sebagaimana zamannya sekarang. Tidak boleh kita didik sebagaimana orang tuanya kita dulu. Orang tuanya kita dulu begini, jadi kita begitu juga anaknya kita. Jadi tidak. Jadi kita harus belajar dan belajar. Tidak boleh berhenti untuk selalu belajar. Terus ini kita yang terakhir sekali itu baru konsep keumatan. Apabila sudah tertata dengan baik keadaan diri kita dan keluarga kita, maka kita boleh berbagi ke orang lain, begitu, keumatan, kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu yang sekiranya mereka belum mendapatkannya, gitu. Jadi begitu, Masya Allah sekali materi kemarin. Kemudian ada ketahanan keluarga. Seperti apa itu ketahanan keluarga? Ya, keluarga itu tidak ada yang sempurna. Bahkan dari keluarga Nabi yang pertama seperti Nabi Adam alaihissalam, bagaimana anaknya yang membunuh saudaranya sendiri, Nabi Nuh, bagaimana, dan Nabi Lut, bagaimana istri dan anak-anaknya itu, Nabi Ibrahim, bagaimana ayahnya. Dan tidak ada sebenarnya keluarga yang sempurna, bahkan keluarga para nabi sekalipun. Jadi berkeluarga itu sebenarnya kita sementara berjihad jalan Allah untuk mempertahankan keluarga kita, untuk selalu berada di jalan Allah. Dan kita menginginkan bahwa keluarga kita itu menjadi tangguh. Ketahanan keluarga itu tangguh maksudnya adalah keberhasilan dalam melampaui tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam keluarga kita. Kalau yang terakhir, materi yang terakhir itu dari Bunda Silmi, dia lebih ke kesehatan mental seorang ibu. Jadi kesehatan mental seorang ibu itu adalah sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Karena apabila ibu sudah bahagia, maka semuanya akan menjadi bahagia. Ya, di sini dikatakan apa saja itu faktor yang membentuk kesehatan mental seorang ibu. Kesehatan mental itu sangat dipengaruhi dari keluarga asalnya kita, lingkungan sosialnya kita, dan kualitas keadaan ekonomi keluarga kita. Jadi kalau misalnya kita mungkin ke ekonominya agak kurang, tentu belajar itu agak sulit dan sangat mempengaruhi. Maksudnya kita fokus lebih ke mencari ekonomi dulu, sehingga untuk faktor kesehatan mental itu agak susah untuk dia pelajari seperti itu, apakah dia mudah tersinggung atau marah karena keadaannya. Kemudian di sini kenapa kita perlu menjaga kesehatan mental kita? Ya, tujuan hidup. Kalau kesehatan mental kita tidak terjaga dan bermasalah, maka pikiran atau perilaku kita itu juga dengan orang-orang pasti akan terpengaruh negatif. Nah, sini apa ciri-ciri orang yang sehat mental? Orang yang sehat mental itu adalah mereka yang mengenali dirinya sendiri.
bukan tentang apa yang orang bilang tentang dia, tetapi dia tahu bahwa saya apa yang saya pikirkan, bukan tentang apa yang orang pikirkan tentang saya. Bukan saya bilang menurutmu saya itu seperti apa, bukan itu, tapi dia yang berpikir bahwa saya bahagia, saya soleha, saya berpendidikan, saya cerdas, saya bermanfaat, saya pemaaf. Itu maksudnya dia yang berpendapat, dia yang kenal sama dirinya sendiri. Atau saya mudah tersinggung, atau saya pemarah, dia yang paling tahu tentang dirinya. Kemudian dia tangguh dan dia mampu membuat keputusan, dia bisa melihat sesuatu maksudnya dia bisa melihat sesuatu tanpa emosi, mampu melihat dari mata orang lain, dan mampu bekerja, mencintai, dan bermain dengan baik. Dia tidak gampang terbawa perasaan. Orang yang sehat mental, dia tidak mudah merasa bersalah, dan dia sangat tenang. Kemudian apa tanda-tanda jika orang yang tidak sehat mental? Yaitu dia suka sedih, dia punya dia tidak punya motivasi untuk apa dia ini berkeluarga, untuk apa dia punya anak, untuk apa dia hidup bahkan. Kemudian gampang khawatir dan cemas serta rasa takut, dan sangat mudah sekali berputus asa. Moodnya berubah-ubah, sebentar senang, sebentar sedih, dan pola makan dan tidur tidak teratur. Dia terperangkap di dalam masa lalunya dia. Mungkin keadaan itu sulit dia maafkan gitu. Mungkin ada orang yang pernah menyakiti dia, ketika mengenang kembali masa itu dia langsung sakit sekali lagi, mau lihat mukanya aja susah. Yaitu dia masih berada di masa lalu lain, meskipun dia ada di masa sekarang, tapi masih dia perasaannya tuh belum move on begitu. Dan dia gampang merasa tidak bermakna. Jadi semua sampah-sampah masa lalu, entahkah itu dendam, iri, sakit hati, cemas, takut, dan semuanya itu kita lepaskan. Kita kosongkan semuanya, kemudian kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Karena apabila dia masih ada di situ, kemudian kita isi dengan kebaikan, maka ibarat seperti sebuah gelas yang dia sudah penuh, baru kita isi, tidak akan terisi, pastinya akan tumpah saja karena yang di dalamnya belum dikeluarkan. Keluarkan dulu itu perasaan sakit, cemas, takut, dan lain-lain sebagainya. Jadi keluarga yang sehat mental itu seperti apa sih? Ya, keluarga yang sehat mental itu adalah anggota keluarga yang memiliki komunikasi yang baik, yang terbuka antara satu dan lainnya. Sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran ayat 159, nanti kita baca sendiri artinya. Kemudian berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak, yaitu berkata dengan benar dan baik, bukan dibohong-bohongi. Nah, ya bobo nanti ada setan, tuh ayo nanti digigit nyamuk dan lain sebagainya. Jadi berhenti mengancam. Saya kayak anak laki nggak boleh nangis. Kenapa nggak boleh nangis? Silakan nangis kalau sakit. Ya tinggal kita berikan bahwa laki-laki harus kuat. Itu bukan berarti kuat nggak boleh nangis. Silakan nangis kalau diperlukan, tapi tidak boleh berlebihan. Jadi kita jangan pernah asal ikut. Kita harus kritis dalam mengambil ilmu, misalnya latar belakang pendidikan penyampaiannya seperti apa, seperti itu misalnya ini dalam pengambilan ilmu. Kemudian ya yang paling terakhir di sini adalah kita harus banyak-banyak bersyukur. Itu sih saja, semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.